Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wala haula wala quwwata illa billah wa man ittaba'a huda ila yaumil qiyamah amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwat rahimani wa rahimakumullah, patut kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di majlis yang mulia ini, yakni di rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka bermajlis taklim, yang mudah-mudahan dengan bermajlis taklim ini Allah mudahkan jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sabdakan, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh jalan, di jalan tersebut dia mencari ilmu, Allah mudahkan jalan dia dengan sebab mencari ilmu tersebut jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kehadiran kita di siang hari ini dimasukkan pula oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk kategori orang-orang yang selalu mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Di antara nikmat yang kita syukuri nikmat sehat dan waktu luang. Yang kedua, nikmat tersebut banyak dilupakan oleh manusia sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikmatani maghbunun fi makatsirun minan nasasiat wal farah. Ada dua nikmat, yang dua nikmat tersebut banyak dilupakan manusia, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Oleh karena itu ketika kita masih sehat, ketika masih ada waktu luang, marilah kita manfaatkan waktu tersebut sebaik-baiknya di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita ingatkan fadilah bermajlis taklim datang ke masjid, sebagaimana kita terangkan kemarin, kita sampaikan kemarin di Jatirogo itu adalah Rasulullah SAW bersabda, man goda ilal masjidi, barang siapa yang bersegera ilal masjidi la yuridu illa ayyata'allama khairan, dia tidaklah menghendaki datang ke masjid tersebut kecuali untuk belajar kebaikan, yakni belajar Islam, au yu'allimahu atau yu'allimahu mengajarkan Islam kebaikan, au yu'allimahu khairan, kana lahu ka ajri hajin taman hajatu, adalah baginya sebagaimana pahala haji yang haji tersebut pahalanya sempurna. Luar biasa. Kita datang sekarang ini untuk pahala haji yang sempurna, tujuannya tolabul ilmi. Mulane tujuannya di komah pokoknya diniatkan betul agar kita mendapat pahala yang banyak, yang setara dengan 70 juta atau 60 juta sekarang budal haji kan. Iku pun ngantri. Nah, awake budal ning masjid taklim ora usah ngantri, langsung bensin 1 liter 2 liter iris. Yo, senilai 70 atau 60 atau 70 juta dari sisi pahala. Nek ora antri, nek oleh bejo 175 juta. Iku nek bejo isian lewat jalur yang lainnya sampai 200 lebih, Pak. Nah, ada 400. Nah, makanya kita bersemangat meskipun di majelis taklim mungkin dapat ilmunya itu tidak maksimal. Yang penting diniati. Kadang enggak maksimal kita dapat ilmu, mungkin badannya wis capek bekerja. Ini majelis taklim sekalian istirahat. Kan niatnya bisa double. Sebagaimana kita merangkap niat itu dulu. Sholat kan iso dirangkap niatnya, misalnya sholat tahiyat masjid, sholat syukril wudhu. Taklim juga bisa. Sekalian taklim kita mencari ilmu, sekalian mengistirahatkan badan, kan bisa. Ya, jadi oleh istirahat, oleh ilmu. Nah, nek sampean mergawe terus ora ono istirahate malah. Kok cowok apik mergawe gak oleh ilmu, gak oleh ganjaran sing gedhe. Jadi man goda ilal masjid la yuridu illa ayatallama khairan
au yu'allimahu kana lahu ka'ajri hajin taman hajatahu. Barang siapa yang datang ke masjid untuk belajar ilmu, untuk mengajarkan ilmu, padha wae iki sing ngajar ya oleh pahala ngono, sing belajar ya oleh pahala ngono nggih. Maka dia mendapatkan pahala sebagaimana pahala haji yang sempurna nggih. Kemarin kita masih membahas bab tentang dzikrul maut nggih. Mengingat kematian. Sekarang kalau di sini sampai halaman 126 kalau di sini. 127. Ya, kalau di kitab kula nggih. Entek Pak Mariono njaluk kitab sing padha sing seri. Nah, insyaallah tak carikan toko-toko gak ono sing anu wae keluaran sekarang gak padha tak deloki mau. Nah, iki tak coba tak pesankan gitu. Moga-moga dapat yang persis. Hadis nomor 2 kemarin kan bar nomor 1. Nggih, sekarang 2 nggih. Nomor 1 kemarin bar nggih, sekarang 2 nomor 2 nggih. Nomor 2 dalam bab ini gitu nggih. Jadi nomor 1 kemarin nggih yang hadis pertama nggih. Tak baca lagi nggih. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi bangki faqal kun fid dunya ka'annaka gharibun abiru sabilin. Diriwayatkan saking Ibnu Umar, yakni Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, yakni apa iku sahabat nggih. Sahabat yo anake sahabat yo sahabat nggih, sahabat kecil nggih. Ibnu Umar beliau termasuk ulama di kalangan para sahabat nggih. Beliau kata nggih, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimangkibi nggih. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memegang pundakku nggih. Faqala kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, kun fid dunya ka'annaka gharibun. Jadilah kamu di dunia nggih seolah-olah kamu itu orang asing. Au abiru sabilin atau orang yang dalam perjalanan, yakni kita itu hanya sekedarnya saja nggih. Wong ning perjalanan misalnya kentekan sangu yo golek mergawe hanya cukup untuk perjalanan pulang saja, enggak mungkin dia menetap di situ. Jadi kita itu enggak mungkin menetap di dunia ini. Pasti akan mati. Nah, ini masalah mengingat mati itu nanti akan memperpendek angan-angan nggih. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhu ma yaqul. Nah, iki saking Ibnu Umar nggih, termasuk kemarin ditanyakan hadis apa ya hadis mauquf nggih. Hadis mauquf hanya sampai kepada sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nggih. Idza amsayta fala ta'tadiri subah, termasuk ini nasihat dari Ibnu Umar nggih. Idza amsayta fala ta'tadiri subah nggih. Idza amsayta indal malaikane ana ning gone wektu sore sapa sira, fala ta'tadiri mongko aja ngenteni sapa sira subah ing wektu esuk. Kowe nek niat berbuat kebaikan nek wektu sore ora usah tunda ngantek wektu esuk. Nah iki kemarin aku ngantek apa ngebel kakakku sono Batam, perkara rencanane kan tanah sing diwakafkan kan mau segera dibangun mushola, insyaallah seperti itu nggih. Kemarin ikhwan-ikhwan dari Kenduruan datang untuk membahas itu. Terus kemudian tak bel, terus ternyata kakak kula, lha wis ono yayasane to urung ya nek iso ya secepatnya benang diwakafno awake gak roh mati soapan terus ngoten niku. Secepatnya diwakafkan untuk mushola dan rencananya besok untuk anak-anak kita biar dijadikan sebagai pondok di situ gitu. Jadi dimulai dari perjuangan kita sekarang bangun mushola dhisik ngoten. Rencane ngoten. Pas di Tikuan ada jati-jati ning kono lho, pas Tikuan. Ada jati-jati neng kene dari sini kiri jalan. Tuh. Ya, roh ya. Roh Pak nggih, pas Tikuan niku Pak. Ya, pas jati-jati itu. Nggih. Pas jati-jati itu. Insyaallah di situ nantinya nggih. Jadi beliau yang punya tanah bilang seperti itu nggih. Ya nek iso secepatnya nang diurusi nang langsung diwakafkan itu. Karena kita nggak tahu mati kapan mati. Beliau bilang begitu. Rencananya kira-kira habisnya sekitar 300 juta. Tapi sekarang belum ada dana. Tapi sudah ada yang siap untuk
infak sudah ada. Saya ngajak itu wis di duit gue infak, cuma entah berapa belum tahu kita nggih. Belum tahu. Dan juga yang punya tanah jatinya katanya disuruh jual sebagiannya untuk yang garap, yang ngicir jati itu sebagiannya disuruh ikutkan untuk membangun musola. Ya berarti ono saithik lumayan di sana. Mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Engko digawekno brosure gawe apa jenenge ku? Apa ngono iku? Donasi nggih. Donasi untuk pembangunan musola insyaallah. Nanti disurvei yang ahlinya dulu bagaimana enaknya kan ngoten mawon. Luas tanahnya ya, lumayan. Strategis. Tepi jalan raya jurusan Tuban. Ya, itu kan dipersiapkan untuk anak-anak kita yang sekarang masih mondok itu, Pak. Besok mereka itu diharapkan sebagian mereka ada yang pulang ya, nanti wong-wong sing tuwek-tuwek yang kuyung digawekno saiki dimulai digawekno musolane, somben anak-anak wis teko mungkin digawekno asramane kan bisa itu. Ngrintis sing tuwek-tuwek ngrintis somben terus anak-anak ini. Nah, kesuksesnya bisa jadi makanya kita berjuang itu tidak harus kita mengetahui suksesnya perjuangan kita. Kita memang mengawali bisa jadi suksesnya itu setelah kita sudah meninggal, tapi itu kan menjadi amal jariah bagi kita ya, ketika kita memperjuangkan itu. Jadi itu ketika ada di waktu sore, sebagaimana tak critakno sing di tanah jare ora usah ngenteni suwe-suwe ndang diwakafno nek memang wis ana dana gawe yayasan misalnya seperti itu beliau. Yo ngenteni duit sing lagi gawe yayasan aku ngono. Idza amsaita fala tadi sobahan. Jadi nek waktu sore sampean dene ape aja ngenteni esuk. Wa idza asbahta fala tadril masaa nek kene waktu esuk dene ape aja ngenteni sore. Aku misalnya pengen murojaah. Sesuk wae, gak usah langsung dikerjakan. Ya, langsung kerjakan meskipun sebentar, yang penting sudah dikerjakan. Ya nek sesuk kita umur kita maksudnya seperti itu. Gak jadi kita dapat amal ketika kita tunda itu. Wahud min sihatika wa utlan ngalapo sira min sihatika saking sehati ro lima rodika kanggo loro ira. Ketika sehat kamu kerjakan untuk amal soleh untuk menghadapi ketika kita sakit, karena ketika kita sakit kita tidak bisa beramal. Ketika kita sehat kita beramal, maka ketika sakit kita tetap dicatat amal kita oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kemarin sudah kita jelaskan. Jadi nek ngene iki sampean wayah sehat ini rutin budal nggih. Diniatkan untuk rutin misalkan ketika sampean sakit atau safar nggih. Mulane ning gone hadis idza maridul abdu au safaro nggih. Kutiba lahu mithlu makana ya'malu sholihan muqiman. Jadi ketika sakit nggih, seorang hamba sakit sakit atau bepergian, maka tetap dicatat amalannya yang dia biasa beramal ketika sehat dan ketika di rumah. Dicatat semuanya. Ke lunga gak usah gak salat duha misalnya. Sampean lunga gak salat duha, lunga perjalanan. Yo gak salat qobliyah ba'diyah, wong lunga untuk keringanan. Terus gak salat misalnya dan lain sebagainya, gak salat malam misalnya. Tapi ketika di rumah sampean wis biasa salat malam, biasa salat duha, biasa rawatib, maka di perjalanan meskipun itu tidak dikerjakan oleh Allah tetap dicatat pahalane. Ya nikmate di situ. Mulane ning kene dikon manfaatno waktu sehat kanggo wektu loro utawa wektu safar ning hadis liyane nggih. Wa min hayati kale mautika nggih. Gak safar tok, wektu ana udzur intine ngoten nggih. Wektu ana udzur. Wa min hayati kale matika lan apa iku ngalapone nggone wektu urip sira saurunge mati sira. Jadi ketika hidup kita manfaatkan hidup ini sebaik-baiknya nggih dengan sesuatu yang bermanfaat sebelum datang kematian. Rawahul Bukhari. Nek wis datang kematian kaya kemarin laula akhirtani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin, malah ngono. Seandainya aku ditunda matiku lagi ngono, seandainya terus dia menyesali sesuatu yang sebenarnya dia ingin mengamalkan tapi ditunda-tunda. Gak situ diamalno misalnya. Seandainya pasti amalan-amalan sing tak tinggal keben tak kerjano seandainya dikembalikan lagi. Ya, seorang yang meninggal seperti itu. Makanya kita Allah memperingatkan seperti itu, laula akhirtani ila ajalin qarib itu fa asaddaqa wa akum minas sholihin, itu adalah sebagai peringatan bagi kita jangan sampai menemui penyesalan yang sangat itu.
Kalau kita sudah berusaha maksimal, insya Allah penyesalannya enggak seperti yang digambarkan di Al-Quran yang mereka sangat menyesal mereka itu. Nah, yo banyak lah sebenarnya istilah-istilah seperti itu banyak sekali. Termasuk nenggone hadis-hadis. Neng hadis ndak itu kan sebenarnya di hadis juga ada yang mengisyaratkan itu nggih. Kerjakanlah 5 hal, tinggalkan 5 hal, terus anono itu kan ada juga di hadis Muhtarul Hadis itu ada nggih. Keistimewaan hal-hal yang seperti itu nggih. Nah, secara global ada, mereka kadang digawe pujian itu sebenarnya hadisnya ada, dia hanya ambil intisari seperti itu nggih. Meskipun nggak lengkap, nggak komplit gitu. Juga nggak nyaman sebagaimana kita membaca hadisnya itu. Mulanya seharusnya orang-orang yang menulis hal yang seperti itu terusan dikei catatan kaki apa dibawahi ini dalilnya itu malah jos saja nih kan ngoten nih. Jadi masalah kan termasuk kitab-kitab fikih itu nggak ada catatan kakinya nggih. Sehingga orang itu nggak ngerti ono dalilnya ndak ini kan Nah untuk orang sekarang harusnya memang harus seperti itu, kita mencari dalilnya meskipun itu benar, kita mencari dalilnya agar kita itu masuk kategori ittiba itu. Bukan taklid saja, ittiba. Nek wis roh hadise kita menjadi kelas ittiba itu. Nggih. Bisa. Sepakat para ulama nggih, sahabat itu adil. Sepakat nggih. Bisa dijalankan nggih. Dan ini secara makna pun kan memang benar. Nggih, secara makna benar dan juga perkataan sahabat. Maka bisa dijalankan dan apa itu sahabat berkata tidak mungkin mereka itu berkata dengan ucapannya sendiri tanpa mengambil intisari dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Kalau bertentangan kita bisa memilih kalau tidak ada dalilnya sama-sama pendapat nggak ada dalilnya maka kita bisa memilih terserah. Kalau ada dalilnya kita melihat yang ada dalilnya yang lebih kuat. Kalau sama-sama ada dalilnya kita melihat dalil yang lebih kuat itu aja. Kita memilih, nggak boleh kita keluar dari pendapat mereka. Nggak pendapat dewi ngoten nggak boleh. Kita memilih. Nek wis ana pendapat sahabat, misalnya pendapat tabi'in sudah ada pendapat dalam suatu masalah, kita nggak boleh nggak pendapat dia keluar dari pendapat mereka, nggak boleh. Untuk masalah tabi'in kan tetap dicocokkan kepada pendapat sahabat dan hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nggih. 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 Beda nanti periwayatannya beda. Enggak masuk di hadisun sahihun riwayat Bukhari enggak masuk. Enggak masuk. Nah. Masih masuk, nggih. Nun? Hasan. Napa? Asar, bukan aksar, asar. Asar itu asar sahabat. Masuk kategori nggih. Asar itu sebenarnya kan bekas. Nggih, bekas sejarah nggih. Jadi asar sahabat berarti apa itu perjalanannya sahabat itu. Asar. Biasanya perjalanan sahabat dikatakan asar, memang seperti itu nggih. Beda, pengertiannya beda. Asar dengan hadis itu beda nggih. Itu bahasanya lebih umum nggih. Nah, hadis nanti ono pengertian sendiri termasuk perkataan perbuatan nggih, termasuk ketetapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nggih, dilanjut mawon. Iku nek mustalah hadis ada pelajaran seperti itu, kula nate belajar di Ustadz Faik dulu nggih. Wa anhu lan saking Ibnu Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol. Beliau berkata nggih.
Anna Rasul saat temene Rasulullah SAW iku kala ngendika sinten Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad nggih. Jadi Ibnu Umar meriwayatkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda nggih. Mahakum ri'in muslimin. Mahakum ri'in ora ana hakum ri'in utawi hake seseorang muslimin kang muslim. Iku lahu kedue imri nggih seseorang syai'un utawi sesuatu yusi kang wasiat sapa imri fihi ing dalem syai'. Ya bitu hale nginep sapa imri lailatani ing dalem rong wengi. Illa wa wasiyatuhu kejaba nggih utawi wasiate imri iki maksudnya seseorang nggih. Iku maktubatun den tulis ing ana ing ngersane ahad mawon nggih imri. Muttafaqun alaih hadza lafdzul Bukhari. Jadi jika seseorang muslim itu mempunyai niatan wasiat maka sebaiknya itu wasiat tersebut tidak berlalu sampai 2 malam, dia harus menulis. Ditulis wasiatnya. Ditulis misalnya di kayak lemari ini bisa, kayak sorbantale bisa, di gimbal bisa, terserah, yang penting ditulis. Mulane neng kene illa wasiatuhu maktubatun indahu. Kecuali wasiatnya dia itu sudah ditulis, jangan sampai lewat 2 malam. Kene ndek wasiat, ya ape wasiat ning gone anake, atau ape wasiat ning gone bojone, nek wis ndek rentek wasiat nang gege ditulis. Maka sewaktu-waktu kita meninggal wasiat nanti tidak tersampaikan. Muttafaqun alaihi. Hadza lafdzul Bukhari. Wa fi riwayatil Muslim lan iku ing dalem riwayat Imam Muslim utai lafat ya bitu nginep salah yalin 3 dina. Aja ngantek nginep 3 dina. Niatem yo aja ngantek nginep 3 dina gak mbok tulis, harus ditulis. Terus qala Ibnu Umar, iki batase nggih, batase Nabi iki aja ngantek kelewat 3 dina isih gak mbok tulis. Mengko nek gak mbok tulis, ke mati wasiate ora ana sing ngerti. Qala Ibnu Umar, kala ngendika sinten Ibnu Umar, ma marrat nggih. Orang lewati ale yang atas ingsun apa lailatun suwengi mundu samitu ing dalem awit apa iku ngrungu sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kala nggih. Ngendika sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalika ing mengkono hadis. Illa kejaba ing diiku tetep ing dalem ngersane ingsun wasiat utawa wasiat ingsun. Jare Ibnu Umar, sakwene aku krungu hadis kuwi nggih. Ora sampai aku duwe keinginan wasiat kejaba ora sampai nglewati suwengi, langsung tak tulis. Ibnu Umar ya. Ibnu Umar langsung ditulis. Enggak toh? Bukan harus berupa harta. Wasiat pesan-pesan nasihat bisa. Nasihat untuk anak cucune bisa. Wasiat itu banyak ya. Cuma umumnya memang harta, pesan masalah harta bisa umumnya. Atau wasiat somben yang aku meninggal sepertiga hartaku atau 1/10 atau 1/8 hartaku sampean sumbang nang iki kan bisa. Mun ndak dintekno kabeh kan ngono. Wasiat kali tausiah lain ya. Wasiat itu khusus nek tausiah umum. Tausiah sifatnya umum, tausiah sudah mengandung wasiat. Itu. Yang diwasiatkan itu apa harus dijalankan? Iya. Harus dijalankan. Ya, harus dijalankan nanti oleh apa itu? Penerima wasiat oleh anak cucunya. Ya, misalkan wasiat untuk agar 1/5 hartanya dikasihkan si ini misalkan, maka sebelum dibagi harus dipotong itu dulu. Nanti wasiat masalah harta itu untuk memberi harta tapi tidak boleh berwasiat memberikan kepada ahli waris. Misalnya dene duwe cucu nggih, maka bisa cucu sing kira-kira terhalang anak kan, pengen ngekei sepeda motor cucune bisa. Iya wasiat kan boleh. Tapi tidak boleh lebih dari 1/3. Tidak boleh lebih dari 1/3 ana aturane. Tentang masalah wasiat itu ana aturane. Untuk mewasiatkan harta tidak boleh lebih dari 1/3. Ketika kita hendak meninggal,
nek niate hanya sayang kepada seseorang, ingin memberi saja atau untuk sedekah atau untuk amal jariah, maka masih dibolehkan. Yang penting tidak lebih dari sepertiga. Tak wasiatno anakku pokoknya sampean seperlima dari hartaku kayak masjid nih aku meninggal, boleh diambil seperlima dulu kayak masjid, baru setelah itu dibagi waris. Kalau ini saya pernah membaca kebenarannya juga. Kenapa? Dulu Bung Karno itu mau meninggal itu dia berwasiat supaya ada masjid, bukan dibobol di satu tulis itu. Tapi ternyata wasiat itu nggak dijalankan. Bung Karno dibawa ke Blitar. Meninggalnya di mana? Meninggalnya ya di Jakarta. Tapi wasiat ngomong nggak ada wasiat dari Pak Karno itu minta dikuburkan di Bogor. Apa lalu kesana itu bojone sing senengi kok. Akhirnya kesulit. Bapak yang pindah tapi prakteknya memang tidak ditepati oleh Pak Harto, dimakamkan di Blitar. Oke. Tapi orang harta wasiatnya Harusnya itu wasiatnya dijalankan, asal wasiat tersebut tidak melanggar syariat, itu harus dijalankan. Ya, malah justru bener sing ning kono kan, sing lebih dekat dia meninggal itu. Jadi orang meninggal itu yang terbaik dia dimakamkan di tempat dia meninggal itu. Mulane nek wasiat misale nek aku mati somben masale wonge ning Tuban kene. Somben aku pendem ning gone Kalimantan misalnya, ora usah ditepati, itu ndak boleh. itu pendai pemerintah di bawah pemerintah untuk mengurangi pengaruh Soekarno dijauhkan dari Jakarta. Itu masuk kategori politik sudah. Jadi wasiat itu harus dijalankan, nggak harus harta, nggih. Yo misalnya aku berwasiat engko yo nek meninggal yo kuburanku jejerno ngene iki ya ndak ada masalah, yang penting nggak melanggar syariat ya. Memang itu tempat pekuburan umum dan lain sebagainya, ndak ada masalah. Jadi dicatat nggih, dicatat nek duwe wasiat. Nek masalah tausiah yo banyak. Nek tausiah iku direkam iki wis wis akeh pisan. Nah. Berwasiat. Nggih, wasiat secara umum itu. Yang dibahas di sini untuk ditulis itu wasiat secara khusus, misalnya pesan kepada saudaranya, kepada anaknya, kepada istrinya itu secara khusus nih, atau pada sahabatnya secara khusus nih. Bukan wasiat umum. Nih wasiat umum ya ceramah wasiat sudah kan. Nah, jadi seperti itu Ibnu Umar ya. Ya utawa sampean wasiat, sampeyan aku mati, kuburanku jadi kijing, misalnya sampean anaknya gak kenal sunah, dijak ning ngaji sunah gak gelem-gelem tenan. Ya ora gelem katut ngantek sampean tuwek iki engko aku nek mati nek kuburanku dikijing piye kan ngono. Lah sampean nulis wasiat kene endi kono. Nah, terus pesen supaya kuburannya gak usah dibangun. Bagus itu. Bagus itu. Nah, seperti itu nggih prakteknya nggih. Wasiat. Mergo anake wis kadung ranu kok ora gelem melok anut tok. Nah, maka kita berwasiat. Ya penting itu termasuk menjadi amal kita nanti kalau dilaksanakan. Gak dilaksanakan pun kita dapat pahala sudah berwasiat kebenaran seperti itu. Wa Anasin radhiyallahu anhu qala nggih. Demikian Anas radhiyallahu anhu qala ngendika sinten Anas nggih. Khoto garis sinten Nabi sallallahu Nabi Muhammad sallallahu khototon kelawan pira-pira garis. Faqala mongko matur sinten Nabi hadal insan. Ning kono hadal insan atau hadal apa? Hadal insan. Insan. Ngene Kang. Insan. Kok podo? Iku hada apa? Ana sing beda ta ora? Oh, hadal insan. Hadal insan. Insan. Hada utawa iki iku
Al insanu insan. Ning gone naskah liyane gak insan. Hadzihil amal. Hadhi utawi iki ku al amalu angan-angan. Jadi garis angan-angan ya, amal. Ya, amal, angan-angan. Al amalu pakai alif lam, al amalu, hadhil amalu itu. Ning gone riwayat liyane. Ning gone naskah liyane iki. Jadi hadhil amalu, iki angan-angan. Nek kula sing paling cocok secara makna ndelok Syiakul Kalam iki pakai amalu bukan insan. Jadi hadhil amalu iki angan-angan. Wa hadza utai iki garis iku ajalhu ajali. Jadi garis iki angan-angan, garis iki ajali gitu. Fabaina ing dalem mongko ing dalem suwiji dina wa utai wong iku kadzalika kaya mengkono-mengkono angan-angen. Jadi masuke ning gone angen-angen iki. Ija adumadan tekahu in insan apa al khatu garis ala krobu kang luwih perek yakni garis ajal. Jadi Nabi nggawe garis dawa iki angan-angan gitu. Terus nggawe garis neh tok tengah tok iki ajal. Lah dadaan pada suatu hari wong ku angen-angen ae angen-angene rong tok ajale wis tok ngoten. Nah maksudnya ngoten ya. Rawahul Bukhari ini. Napa? Agar kita tidak panjang angan-angan. Tidak panjang angan-angan. Karena ketika kita berangan-angan itu urung tok angan-angane tak ajal wis tok. Jadi terputus itu. Nggih, lah jenenge panjang amal-amal memang tidak boleh. Mulane dikongkon segera beramal oleh sahabat Ibnu Umar tadi, jangan panjangan amal. Wis pokoke aja mikir sik tok sesuk, mulane ora usah ditunda ngoten maksudnya. Tapi beribadah itu kita ketinggi langit itu. Cita-cita mbek angan-angan beda. Beda angan-angan iki semacam kaya lamunan. Dia berangan ingin sebenarnya cita-cita kan hanya sekedar apa itu motivasi ingin seperti itu. Iya tapi beda. Beda cita-cita dengan angan ini beda nggih. Panjang angan. Nek angan-angan yang dimaksud di sini adalah angan-angan sesuatu yang dia itu merugikan dia nantinya nggih. Angan-angan saja kayak semacam ngelamun nggih. Ya. Wallahu taala alam yang jelas beda dengan cita-cita. Nanti goleki apa niku takrif pengertiane antara cita-cita dan angan-angan itu pasti beda ini. Iki saya lanjutane masalah garis nggih. Wa Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu lan saking Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala. Ngendika sinten Ibnu Mas'ud, khatta garis sinten Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khaton kelawan garis murabbaan kang segi 4. Nabi garis segi 4. Ning kono ana gambare ta ora, Kang? Ana ta ya? Garis segi 4, digaris segi 4. Kan ngoten. Iki gambar iki anu lho, apa iku ana sanate iki gambar iki mulai zaman sahabat wis digambar ngeten. Heeh. Iya iki gambar ana sanate uga gambar ngarang mboten. Mulane sesuai yang digambar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gitu. Iki ono gambare gambar. Ya bener aja ora asli. Nan? Insan. Hada sing dhuwur mau to? Sing dhuwur mau hadal amal. Terusan wa hada ajaluhu ngoten. Mboten insan sing pas mboten insan. Hadhihi lagi, hadhil amalu nggih. Muga amal itu pakai hadi bukan hada nggih. Jadi Nabi nggawe garis kotak. Wa khatton lan garis sinten Nabi khatton kelan garis fil wasati ing dalem tengah. Kotak terus digaris tengah kharijan minhu. Hale kang metu minhu saking garis kotak. Garis tengah metu konggone kotak watese ngene metu. Wa khatta hututan wa khatalan garis sinten Nabi hututan ing pira-pira garis sigoron kang cilik-cilik. Ila hadza maring iki hadzal ladzi maring iki garis fil wasati ing dalam tengah-tengah. Min janibi saking samping alladzi kang fil wasati kang ing tengah. Sing samping dikeki garis cilik-cilik.
Faqala matur sinten Nabi, hadza utai garis iku alinsanu menungso. Iki garise menungso. Wa hadza utai iki kang liyane iku ajalu iki ajale. Iki menungso sing di garisi tengah iki sing ngisor menungso, sing dhuwur ajal iki. Jadi menungso iki diliputi ajal iki nggih. Garis kotak iki menungso terusan apa iku sehadi sing garis sing dhuwur ajale terusan wahada ajaluhu. Iki ajale iki. Muhiton kang meliputi apa ajal bihi lan menungso, diliputi ajal. Jadi orang itu dikelilingi kematian nggih. Suatu saat mati gak janjian. Awqat ahad atau teman-teman meliputi apa ajal bihi kelawan insan, wong diliputi ajal. Wa hadza iki garis iku alladzi kang huwa ya alladzi ku kharijun metu iku amalu angan-angane. Terus jadi garis kotak iki menungso nggih, kene dikelilingi ajal terus kene sing garis sing metu iki angan-angane. Wahadi utawi wadil khutut utawi iki pira-pira garis asiguru kang cilik iku ala rodu pira-pira pancabaya. Oh. Jadi anak garis-garis di dalam perjalanan kehidupannya iku ana garis-garis cilik, iki maksudnya bahaya, semacam ujian di dalam kehidupan. Mulane wong pasti akan mendapatkan ujian di dalam kehidupan. Mulane yang kene al-a'rad gangguan. Jadi di dalam hidup ini Nabi kayak garis-garis iki gambarane gangguan di dalam kehidupan. Mulane wong ora ngarah ana wong sak donya lho perjalanan uripe mulus gak ono gangguan, ndak ada. Ndak ada. Pasti ada gangguan di dalam hidup. Mulane kita harus siap menghadapi, memang itu pasti. Wis dicatat karo Allah Subhanahu wa taala. Nanti sini kalau nggak tahu gambarnya menerimanya nggak sulit. Fa'in ata'ahu nggih, fa'in ata'ahu mongko nggih. Lamun luput nggih, ngluputake luput hu ing gangguan nggih. Sik. Oh. Fa'in atau mongko lamun luput hu ing insan apa hada iki gangguan, ya ini garis. Nahasahu mongko ngenani hu ing insan apa hada iki garis liyane. Wa'in atau lamun ngluputake hu ing insan apa hada dhek nek wis iso ngatasi nggih garis gangguan yang satu, dia akan menghadapi gangguan yang lain. Ngoten maksudnya. Hada nahasahu mongko ngenani hu ing insan hada apa garis liyane meneh. Rawahul Bukhari wa hadis suratuhu. Jadi di dalam kehidupan ini Nabi menggambarkan garis ini. Garis ini rintangan-rintangan dalam kehidupan. Nek dia wis bisa melewati, lepas dari garis pertama, dia akan menghadapi garis berikutnya. Lepas dari ini akan menghadapi garis ini lagi. Jadi ketika kita lepas dari suatu ujian di dunia, lepas wis, ya, maka akan menghadapi ujian yang lain. Itulah di dalam kehidupan itu. Nggih, kan kita rasakan kan dari kecil kan pasti ada itu. Pasti ada terus ujian itu untuk menguatkan kita. Itu. Wallahu taala alam. Seperti itulah gambaran kehidupan kita. Lah angan-angan kita itu panjang jauh, bahkan separuh dari kehidupan kita jauh iku nek ning kene gambare. Jauh angan-angane wis jauh ke sana nggih. Angen-angene pengen duwe omah kaya istana. Nek ning gone Facebook ana sing gambare omah wae iki kamar istri pertama, iki istri kedua, iki istri ketiga, iki istri keempat, iki ruang dapur wis digambar ngono. Dhek padahal ndek bojo wae urung. Kan ngono. Iya, orang piye-piye mulane dikerjakan yang sudah ada saja, ora usah pandang lamunan. Nanti kita akan mendapatkan takdir kita masing-masing, enggak mungkin tidak. Ora usah bayangno sing sampai seperti itu, sampai hotel seperti itu jangan. Ya sudahlah. Ya, kita apa itu mulane nek cita-cita bisa cita-cita ingin jadi apa, ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, kan enggak panjang angan namanya itu. Itu.
Napa? Ganti kalau mau angan ganti apa biar positif. Ya diganti cita-cita saja nggih. Cita-cita lillahi taala misalnya aku punya cita-cita ingin baca kitab kan nggak jadi angan-angan itu. Bukan angan-angan namanya. Ini kasusnya panjang. Nggih. Kalau bisa coba bagaimana kesimpulan hadis ini? Muhammad diri itu maunya apa gitu? Yang ini toh, yang anak gambarnya ini toh. Iya, maksudnya harus disimpulkan kayak apa? Ya kalau disimpulkan ya Nabi Muhammad SAW menyampaikan kepada kita bahwa ajal itu meliputi kita. Dan kita sewaktu-waktu akan meninggal dan di kehidupan ini pula banyak rintangan yang harus kita hadapi. Nggih. Ketika kita sudah menghadapi rintangan yang pertama akan menghadapi rintangan yang kedua seterusnya sampai kepada ajal kita. Nah sedangkan ajal sudah datang, angan-angan manusia secara umum itu belum tersampaikan itu. Sehingga apa? Sehingga ketika kita mengerti seperti ini kita itu nanti bisa memperpendek angan-angan. Ketika kita mempunyai cita angan-angan sumben aku pengen di rumah sing ngene ya sudahlah diputus saja sudah sekarang kita kerjakan amal yang bermanfaat untuk kita itu maksudnya. Iya, jadi qanaah saja. Ora usah bingung-bingung nanti nek memang jatahnya Allah memberi rezeki, nggih. Terus bisa buat ya dibuat, kalau enggak bisa ya sudah enggak usah angan-angan ya sudah selesai. Wallahu taala alam nggih. Ya iku keterangannya ya angel nek nerangno. Sing penting paham lah maksudnya nggih. Paham nggih maksudnya nggih. Nah nek jalan hidup ini seperti itu ya sudah. Iya, pokoknya yang terbaik yang sekarang nggih, yang sekarang ini yang ingin kita kerjakan yang terbaik langsung dikerjakan saja, gak usah ngenteni sesuk. Alah sesuk lah ya wis. Nah, gak boleh seperti itu maksudnya nggih. Iya nek sesuk pas ajale kita kan gak ngerti itu. Maksudnya seperti itu. Dan iki prakteknya ya angel omong gampang ngono lho. Omong gampang, prakteknya ini sing dadi masalah nggih. Maka kita belajar bersama nggih. Kula nggih mboten langsung saged ngoten nggih mboten. Kita semua itu belajar bersama bareng-bareng nggih. Jadi iku wong sing ngajar lah belum tentu bisa mengamalkan. Makanya kita belajar bersama gitu. Wa ana Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nggih. Badiru nggih. Age-age sira bil amali kelawan berbuat amal kebajikan. Sabaan kelawan 7 nggih. Maksudnya kelawan 7 sabaan niku sadurunge teka perkara 7 ngoten maknane niku nggih. Kon cepet-cepet kita beramal sebelum datang 7 perkara lho kaya ngene iki, Pak. Ya, aki hadis yang model ngene iki sebelum 5 perkara atau 3 atau 6 itu ada banyak hadis-hadis seperti ini. Hal apa to tantadiruna nggih. Ora ningali sira illa fakron illa kejaba fakron ing fakir munsian kang lalekake nggih. Apa ke ngenteni nggih, tantadiru maknane ngenteni nggih. Apa to kowe ngenteni nggih? Fakir sing kira-kira melupakan nglalekno. Mergo wong misale saiki kondisi kaya nggih. Nek kondisi sugih iki nangage beramal, nah banyak sedekah dan lain sebagainya itu. Menyantuni atau membantu keluarga yang kekurangan dan lain sebagainya. Maksudnya seperti itu badiru bil amal sebelum datang kemiskinan. Mergo nek miskin bingung wis nglalekno ibadah bareng kadangan itu. Nah, illa fakron munsian kejaba fakir sing melalaikan nggih. Nek fakir gak lali gak apa-apa. Auginan utawa sugih mudgian kang nglacutake yakni kang melampaui batas. Jadi ketika kita mempunyai harta tidak segera kita amalkan, bisa jadi nanti Allah akan hukumannya ini kita dijadikan fakir yang fakir tadi melalaikan kita. Itu diantaranya. Kemudian utawa uga fakir tetap sugih, tapi dadi wong sugih sing melampaui batas, dinggo berbuat dosa maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, dari iya. Hitung monggo. Jadi yang pertama hal tantadiruna ila fakron munsian. Mulane nek kira-kira duwe harta,
Nggih, segeralah beramal dengan harta tersebut di jalan Allah untuk meraih pahala sebelum datang kefakiran. Mulane nek di harta kok gak bongo amal soleh di jalan Allah, bisa jadi maksudnya di hadis ini sampean akan dibuat nanti miskin. Yang miskin tadi melalaikan, bukan miskin sing mulia, bukan, miskin yang melalaikan. Jadi nek dadi wong sugih iki wis lalai terhadap Allah, miskin pun akan lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya seperti itu. Atau isek sugih tapi lo lali, jadi melampaui batas, semena-mena dan lain sebagainya gitu. Au maradon utawa lara, non? Nggih to. Ya terserah, yang penting untuk amal soleh itu loh. Untuk amal soleh. Amal soleh itu banyak. Nafkahi keluarga, nggih. Tidak pelit terhadap anak itu juga amal soleh. Semuanya masuk kategori sedekah itu. Au maradon utawa lara mufsidan kang rusak. Nek awakmu sehat, gak mbok manfaatno di jalan Allah, gak mbok ibadah, nggih. Nanti akibatnya nggih. Akibatnya itu dihukum oleh Allah menjadi sakit, yang sakit tadi merusak diri kita. Gitu. Au haraman utawa pikun mufannidan kang ngluputake utawa pikun. Mbok ngenteni ke pikun sing apa iku ngluputake, lali pikun niku lali gak roh sing dilakoni bareng kadang gak sadar ngoten nggih. Kula nate ngertos tiyang sepuh niku pikun niku malah kresek iki dikelompokno kaya nyusuh ngono. Wallahu taala padahal ki biyen wonge mboten. Au haraman utawa pikun kang ngluputake nggih. Mun mufannidan nek terjemahane napa nggih? Terjemahane napa Pak? Pikun sing piye niku? Anu iki mboten pikun Pak, tua yang melemahkan. Melemahkan. Tua yang melemahkan. Ya maksudnya pikun ini berarti maksudnya wis tua nggih. Tua yang melemahkan. Nah iki sing maknane sing paling tepat tua nggih. Ya, yang melemahkan, yang dia lemah. Apa-apa ngenteni wis lempo ora nang ibadah ngoten maksudnya. Mergo ana wong tuwek sing gak lemah, ibadah lah sik kethet. Nggih. Itu mungkin akibatnya apa? Akibat dari masih muda dia yo kethet ibadah. Insyaallah seperti itu. Tua isek dikei kethet, insyaallah seperti itu. Jadi dia memanfaatkan waktu mudanya untuk beribadah sehingga tidak kena ancaman ini. Iki ancamannya piye? Au haroman mufanidan atau tua yang melemahkan dia gitu. Ya ini nek insyaallah nek nom-nomane dia memanfaatkan, maka tuane insyaallah enggak lemah seperti itu. Ataupun seandainya tuane lemah, dia tetap dapat nilai pahala. Nom-nomane sregep bareng sregep salat bengi misalnya sampai 12 rakaat misalnya nom-nomane, bareng wis tuwek awake lempok mung 2 rakaat wae kaboten misalnya. Itu ndak ada masalah. Karena dia nom-nomane apa itu wis regep insyaallah tuwa dicatat juga kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala karena ono halangan berupa lempok. Ya enake kan di situ nggih. Jadi itu non? Ya kalau di hadis banyak keterangannya sekitar 40 ke atas. Karena batas kita untuk meninggalkan dunia oleh para ulama itu adalah umur 40 itu. Iya, batas meninggalkan dunia. Artinya kalau kita nggak bisa meninggalkan dunia sebagaimana yang digambarkan oleh para ulama, paling tidak hati kita yang meninggalkan dunia. Meskipun kita kerja, hati ini gak kumantil. Karena apa? Karena kita nggak mungkin bisa untuk kelas ekonomi seperti kita nggih. Wis tuwek kaya aku ngene iki anake isih do mondok. Kan otomatis tetap mikir mergawe kan ngoten. Cuma jangan sampai harta yang kita cari tersebut nggih itu menjadi apa itu tujuan hati kita itu loh maksudnya ngoten ya. Yakni kita harus tetap zuhud ketika umur 40 berusaha kita zuhud. Yakni meskipun kita bekerja untuk anak-anak kita, hati kita itu tidak disalap di situ ngoten. Nggih. Jenenge zuhud nggih. Atine apa iku atine ngadepin donya tapi awake ngadepin donya tapi atine tetap akhirat. Tujuannya ya akhirat, ya digawe tetap zikir dan lain sebagainya. Insyaallah itu masuk juga pula di situ ngoten. Umur 40 kaya kula kan sampun 40 to. Sudah to. Nggih. Kelahiran 82.
Piro berarti? Berarti piro? 42. 42 kan wis untuk peringatan kongkon anu. Lah iki peringatane wis ana lho. Putih. Engko bareng omahe dadi karek matine yo. Ya rata-rata ngono kuwi. Wong kula kadang kan heran ya. Aku iku kan omah gampangane rong kelar bangun ya. Perkara gampangane cara dhuwit tak nggone pondok terus kuwi. Lah iku aku kadang roh wong mbangun omah apik ya. Bar bangun omah ya pegatan ra tinggoni. Ya ana sing ngoten ana sing mati. Ana bar bangun omah ditinggal mergane luar negeri ya ra tinggoni. Gitu? Lho. Kan seperti itu kenyataannya lho. Mulai ketika kita gak iso bangun omah ya santai saja tuh. Omah sing elek lah tinggoni jute bahagia kan timbang karo omah dadi terus pegatan apa bahagia. Ya susah. Kan ngono itu. Nggih. Lah nggih. Umpama dia nglakoni ilmu iki mau umpama dia isih eman lah bisa urip pepe disedekahno eman. Cara dhewe wasiat kok imange sik lumayan kan? Kan ngoten. Nggih to, kan kadang orang bisa ya mungkin ketika dia masih hidup apa langsung dikek masjid kan eman mungkin isian. Lah paling tidak minimal dia masih bisa berwasiat. Nek aku mati sepertiga hartaku kayak masjid, masih lumayan. Ya lumayan masih kan ngono. Ya jenenge wong kadang ya eman to. Aku sing heran iku mau termasuk saudaraku iku masyaallah. Tanahe kon gawe engko jatine isih dikongkon melok nggawe nek ra mek apa blas. Masyaallah, ra iso kula. Iku tingkat keimanan orang itu masing-masing itu. Ya. Au mautan utawa mati mujhizan nggih. Kang apa iku cepet tekone gitu. Utawa ke mbok tunda-tunda nggih, mulane kon nang gage maksud iki aja ditunda nggih. Iki termasuk isih masuk faedah ning gone hadis gambar bareng mau ya. Nek mbok tunda engko selai dedep teko mati, gak sido akhire. Mulane kene badiru bila amal, cepet-cepet to berbuat kebajikan nggih. Sebelum datang 7 di antaranya sebelum datang kematian. Nek ra nang mbok gage mbok amalno selak mati. Awit dajjal utawa dajjal nggih ngenteni dajjal fasyarru mongko utawi yakni bahwa mongko utawi dajjal iku ghaibin perkara sing gaib yung tadiru kang den enteni apa perkara gaib. Oh gak oleh fasyarru nggih awit dajjal utawa ing dajjal fasyarru mongko iku nggih utawi dajjal nggih fasyarru fahuwa nggih fahuwa utawi dajjal iku fasyarru nggih luweh ala-alane ngoten nggih fasyarru ghaibin luweh ala-alane perkara gaib yung tadiru kang denteni. Jadi dajjal itu perkara gaib yang paling buruk nggih yang ditunggu-tunggu kedatangane nggih. Awis saata utawa ngenteni kiamat nggih. Wasaatu utawi kiamat iku adha nggih luweh bingungake wa amaru lan luweh pait. Dadi nek wis kiamat yo bingung nggih. Bahkan sampai gak eling anake nika nggih. Ngon? Nah, wis ora eling apa-apa. Dadi sangat pahit aja ngenteni kuwi. Mergo kesemuanya nanti datangnya itu mendadak itu. Rawi Tirmidzi wa qala hadisun hasanun. Napa? Nggih. Karena ketika Dajjal datang nggih, orang-orang yang suka menunda-nunda amal dan orang-orang yang imannya tidak kuat, orang menunda amal termasuk tanda iman tidak kuat, itu mereka itu mudah terpengaruh oleh Dajjal itu. Ngoten maksudnya? Mudah terpengaruh. Dajjal itu pengaruh sihir itu kuat. Makanya seorang yang pinter ngalim siapapun
dilarang nggih untuk sengaja nggih mendatangi untuk mendebat Dajjal. Nah, karena alok menghindar itu. Alok menghindar karena apa? Karena fitnahnya itu besar. Akeh sing katut. Dia karena apa? Dia itu termasuk saiki ambek tukang sihir, ambek apa iku tukang hipnotis wae wong gampang katut to. Pak Dajjal bae iku gitu. Rajane iku ngono. Maka aja perek-perek gitu. Maksudnya ngoten nih. Dajjal itu mbae hipnotis itu. Mulane hipnotis itu bagian dari sihir itu. Hipnotis itu mbae hipnotis Dajjal itu. Pengaruhnya besar. Di riwayat-riwayat hadis itu banyak nanti ono kula pernah baca juga tentang kisah-kisah Dajjal. Pengaruhnya itu besar sekali nih. Dan tidak semua kota pasti dijelajahi nantinya itu kan. Mulane gara-gara riwayat setiap kota pasti ditekani Dajjal kecuali apa itu Makkah Madinah itu akhirnya apa akhirnya ono dai sing gawe acara pulang ke desa. Muga sing ditekani kan kota ngono. Lah kok desa iku manggon wis akeh ya dadi kota aneh to ya. Wah aneh. Iku gampane ngakali ya sudahlah kita enggak usah ngakali seperti itu nggih kita perbanyak amal soleh saja itu. Amal soleh saja nanti ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, gitu. Banyak nggih, banyak. Di antara pengikutnya banyak perempuan juga nggih. Dereng. Nek muncul mesti ada beritanya. Nek Dajjal ada ya memang ada, tapi nek muncul belum. Dajjal kan manane pendusta itu. Pokoknya setiap yang pendusta ya Dajjal itu lah mana umum saja. Tapi Dajjal berupa orang itu ada itu. Sebagaimana hadis Tamim Ad-Dari niku. Jadi karena ada hadis Tamim Ad-Dari juga yang terdampar di pulau itu nanti ada ceritanya. Itu hadisnya sahih itu dibenarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Nah. Iya, sudah ada, memang sudah ada. Dari sahabat Tamim Ad-Dari itu riwayatnya itu. Beliau terdampar di suatu pulau yang di situ ada binatangnya. Diceritakan macam-macam itu sampai beliau itu akhirnya setelah keluar dari situ dia nggak melihat pulau itu lagi, nggak tahu jalan menuju pulau itu lagi itu. Manusia. Wallahu taala alam ya. Karena Dajjal itu sudah diperingatkan sejak sebelum umat Muhammad SAW, sejak zaman dulu peringatkan Dajjal ya. Para nabi semuanya memperingatkan Dajjal. Ya pasti itu. Nanti nek pengen roh ceritanya Dajjal ya ono kajian tersendiri khusus nih. Oh, wah seru nih nggih. Wa anhu bahkan Dajjal diriwayatkan nggawa surga minggu neraka bareng itu kan. Nah, seperti itu. Tapi iya, Al-Masihud Dajjal. Isa juga Al-Masih. Manane apa memang dia itu pengembara itu. Dia menjelajahi dunia, Pak. Wa anhu lan saking Abu Hurairah malih nggih, kala ngendika Abu Hurairah kala ngendika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nggih. Aktsiru ngakengono sepira dikroha zimil ladzat nggih. Ngakene sira dikroha zimil ing apa iku eling marang perkara kang ngilangno kelezatan, yakni ngarepake sinten Nabi al mauta ing mati rawahul Tirmidzi wa qala hadisun hasanun nggih. Maka ketika kita ingat mati, kelezatan dunia itu nanti bisa berkurang ya. Angan-angan kita juga berkurang. Itu eling mati nggih, termasuk paling lembut hatinya itu orang yang sering ingat mati. Tapi kadang-kadang wong ngeterno wong mati wae ora eling mati kok. Guyon gegere ra kaurah kok malah. Ya memang itulah sifatnya manusia nggih.
Kita semua itu meskipun ingat mati belum tentu hati kita terketuk. Nanti hati kita terketuk itu ketika memang kita itu amalan kita itu bagus. Karena ketika amalan tidak bagus, tidak dekat dengan Allah, hati itu kan berpenyakit. Gitu. Masalahnya kan di situ. Nah, hati yang sakit tidak bisa merasakan. Maksud eling ya eling tenan, ya roh mati tenan, tapi nggak akan terketuk itu. Artinya gak ono greking ngoten nggih. Gak ono greking. Wa Nabi wa an Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku idza dhahaba endam laken liwat apa thuluthul laili sak pertelone wengi koma jumlah sinten Nabi faqala mongko matur sinten Nabi ya ayyuhan nas menungso uzkuru elinga sapa sira kabeh Allah ing Allah jaat teko nggih apa arrajifatu nggih jaat teko apa arrajifatu apa tiupan apa goncangan nggih. Goncangan maksudnya tiupan sangkakala pertama iku. Goncangan nggih. Tajbauha nggih, mengikuti ha ing goncangan apa aradhifatu goncangan meneh nggih. Yakni tiupan yang kedua nggih. Ja'a teka apa al-mautu mati bima kelan kula fihi kan tetap ing dalam mati, yakni kesulitan di dalam kematian gitu. Jadi mati datang dengan kesulitan di dalam kematian, mengalami kesulitan. Bahkan orang-orang yang banyak berdosa itu pas di gowo neng kuburan itu apa digone ndi aku wailah celaka aku apa digone ndi aku kan ngoten nggih. Sing wong amale saleh qadimuni dahulukan aku cepatkan nggih cepet. Nah, kan seperti itu nggih. Segerakan aku nggih, segerakan nggih. Ja'a teko apa almati bima lan rafihi tetep ing dalem mati yakni apa iku kesulitan dalam kematian. Kultu matur sampeyan ya Rasulullah ini satu menungso iku ukthiru nggih, ngakeh-akeh sapa ingsun as-sholata ing maca salat alaika ing ngatasé sira. Terus Ubay bin Ka'ab nggih. Termasuk sing dicawisno Ubay bin Ka'ab menghadapi kematian, menghadapi kiamat itu banyak membaca sholawat. Iku Ubay bin Ka'ab. Fakam mongko ing pira nggih. Aja'alu ndadekake sapa ingsun laka maring panjenengan min sholati sange sholawat ingsun. Wa Rasulullah aku maca sholawat kanggo jenengan iki ping pira kan ngoten. Kala matur Nabi masih tak sakarepem. Ora ana batasane maca sholawat nggih. Heeh. Nggih to? Masih sesuka hatimu sak karepem. Masih itu sakarep ngono ne. Ma ing sesuatu nggih perkara yang hitungan sikta kang karep sapa sira. Kultu matur sapa ingsun arubuu seprapat nggih. Seprapat dari kehidupannya dia digunakan untuk sholawat nggih. Kala matur Nabi masih ta sakarepem. Fa in zidda mongko lamun nambah sira fa wa mongko utahe nambah luweh seperempat iku khairun luwih bagus laka kedue sira. Ke sholawat ngluwahi seperempate nggih. Seperempat dari kehidupan maka itu lebih baik. Kultu matur fanis bu mongko ing sak apa itu separuh nggih. Kala matur Nabi masih ta sakarepem nggih. Fa in zita mongko lamun nambah sira bahwa mongko utawi nambah sholawat luwih separuh ku khairun luwih bagus laka kedue sira. Kultu matur sapa ingsun fal thulutsaini mongko 2/3. Kala matur Nabi masih ta sakarepem. Fa in zita mongko lamun nambah sira bahwa mongko utawi nambah sholawat luwih 2/3 iku harus luwih akeh laka uti sira. Kultu matur sapa ingsun aj'alu ndadekake sapa ingsun laka kanggo panjenengan ya Allah sholati ing salat ingsun kulluha ya sekabehane kabeh tak kena jenengan sholawat bae Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kala matur Nabi idzan nggih yo yen mengkono nggih. Nek cara basane lamun demikian nggih, jika demikian ngoten nggih. Tukfa mongko den cukupi ham maka nggih apa iku kesedihan sira. Dadi kene akeh maca selawat manane ngono ya. Nek akeh maca selawat mbok fulno oleh maca selawat kesedihanmu akan hilang. Maca selawat itu menghilangkan kesedihan. Wa yufarolan den sepuro laka kedusira dan buka dosa ira. Dosane sampean disepuro oleh Allah Subhanahu wa taala. Kok iso ya satu selawate dibalas 10 nggih. Man shalla alaiya sholatan wahidatan sallallahu alaihi asra. Sapa wonge sing maca salat ning aku pisan
dibalas karo Allah ping 10, makane nek ping akeh selawat iki ndongakno slamet ning gone Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah dibalas Allah selamat ping 10. Yo jelas dosa-dosa akan terhapus. Mergo wong nek ndek dosa, nek gak terhapus orang arah selamat. Ya, ya mestinya seperti itu. Itu sholawat acara itu. Itu sholawat acara nggih, sholawat acara. Mboten itu yang dimaksud nggih. Ya baca sholat biasa, berdoa nggih. Minimal nggih apa iku? Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu minimalnya nggih. Iya. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu minimalnya. Yang paling terbaik sholawat Ibrahimiyah. Ada toh? Hanya redaksi, beda redaksi aja maknanya sama nggih. Itu redaksine nek sallu alaihi ya keliru. Sallu alaihi iki ayo selawat ning gone Nabi ngono kok. Keliru. Heeh. Iku keliru mboten ngoten. Nek niku keliru nek niku. Nggih niku keliru. Nabi Muhammad terus dia sallu alaihi iku sebenarnya bukan jawaban. Itu mengajak, Pak. Cara bahasa Indonesia, ayo maca salat ning Nabi Muhammad ngoten. Nggih, belum menjawab itu. Nah, iku salah paham ngoten ya. Enggak tuh. Enggak tuh. Wallahu taala alam mboten ngertos nggih. Sallu sholawat sapa sira kabeh kan ngono artine. Alaihi ing atase Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya itu dia memerintahkan kepada orang-orang agar supaya bersolawat itu. Sudah ada yang menjelaskan sebenarnya nggih, cuma tidak viral, tapi sudah ada nggih. Di antara ulama sendiri, di antara mereka sudah menjelaskan itu salah gitu. Ya ini. Iya. Berarti kan belum itu. Sudah ada, aku pernah ngerti kajiannya di antara ulama mereka sudah ada yang menerangkan, bukan seperti itu nih. Sudah ada yang menerangkan kok Pak. Itu karena masyarakat awam umum nggak paham, mungkin maunya anut-anutan saja, ya. Dianggap itu sudah cukup. Padahal itu sebenarnya mungkin dulu ada awalnya mungkin ya ada orang ketika ada dibaca Nabi Muhammad terus ada orang yang menyeru sallu alaih, maksudnya ngongkon wong-wong padahal wong-wong pahami di ngongkon muni sallu alaih gitu mungkin. Nggih. Nggih, ngoten nggih. Nggih. Ya, jadi kita perbanyak baca sholawat, nggih minimalnya sholawat Jibril itu nggih, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti insya Allah tak datangkan kula gadah dalilin masalah sholawat Jibril itu ada nggih. Wallahu ta'ala alam kula dereng mendapat keterangan ini kuwi. Yang intinya yang jelas itu sebanyak-banyaknya itu intinya. Masalah separuh dari apa nih wallahu ta'ala alam kula dereng mendapatkan keterangannya. Di sarah ini juga ada keterangannya. Kula baca sarah Riyadhus Shalihin pun belum mendapatkan keterangan tentang separuh itu nggih. Wallahu ta'ala alam nggih. Nanti itu PR untuk kita semua nggih. Kula nggih mboten ngertos wallahu ta'ala alam ngapunten mawon nggih. Semoga kajian ini mendapatkan barokah dari Allah nggih. Besok kita membahas tentang masalah ziarah kubur nggih. Ziarah kubur ini nanti insyaallah Pak kita nanti bahas tentang salam di kuburan. Wallahu ta'ala alam. Ya subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.